Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mendemokan bagaimana cara penggunaan Memento database untuk keperluan survei tiang TM. Pertama, kita masuk ke menu database, kemudian kita pilih tiang TM, kemudian kembali pilih template tiang TM. Nah, di sini di pojok kanan bawah pilih plus, kemudian isi nomor tiangnya dengan nama gardu, misalkan nama gardunya ASN 01, dimana 01 ini adalah nomor urut tiang. Nah, kemudian selanjutnya jenis tiang, kita pilih tiang TM karena kita survei tiang TM. Nah, kemudian rayon nanti diisi aja untuk disesuaikan. Kebetulan di sini pilihannya ada Anyer, Serang, Cilegon sama Prima. Misalkan contoh kita pilih Prima. Kemudian selanjutnya tipe tiang. Tipe tiang itu terdiri dari beton O, beton H, beton besi. Nah, ini disesuaikan dengan real di lapangannya. Oke, kita pilih beton O. Selanjutnya tinggi tiang untuk tiang TM, contoh di tinggi 12 meter. Kemudian pemutusnya kalau misalkan emang ada, kita dipilih apakah di tiang itu ada LBS, recloser, SSO atau CO. Kalau misalkan tidak ada, pilih tidak ada. Selanjutnya arrester, ini kalau misalkan ada dikasih keterangan ada, kalau tidak ada dikasih keterangan tidak ada. Kemudian GSW sama seperti arrester, itu dipilih ada atau tidak ada. Nah, selanjutnya ini lokasi atau alamat. Untuk alamatnya ini posisi tiang itu berada misalkan di Jalan Soekarno Hatta nomor 01 misalkan. Kemudian kondisi tiangnya kalau misalkan baik, miring, rusak atau hilang, nah itu bisa dikasih keterangan. Kita pilih baik. Kemudian selanjutnya untuk catatan ini opsional aja, kalau misalkan ada yang perlu di note dimasukkan ke catatan. Kemudian setelah catatan ada foto tiang. Nah, untuk foto tiang ini opsinya itu ada dua, antara kita ngambil langsung atau kita ngambil ke galeri. Nah, kalau misalkan dari teman-teman udah ada yang ngefoto duluan seperti itu, mungkin bisa diambil dari galeri, misalkan seperti tiang-tiang. Nah, misalkan seperti ini tinggal ntar kita pilih misalkan fotonya ini udah masuk ini fotonya. Kalau misalkan perlu dua, ambil lagi. Nah, terus selanjutnya kode konstruksi tinggal dipilih sesuai kode konstruksi di lapangan, misalkan 10B. Kemudian survei ke berapa. Nah, karena kita melakukan 2 kali survei atau mungkin bisa lebih dari 2 kali survei, kalau misalkan tiang itu terdiri dari 2 penyulang, kita kalau misalkan itu surveian pertama, maka kita isi surveian pertama. Tapi kalau misalkan itu surveian kedua atau ketiga, nanti dikasih keterangan di survei tiang ke-nya. Nah, selanjutnya untuk SUTM ini tingkat namanya itu nama penyulang, misalkan penyulang brokoli. Kemudian untuk tingkat jenis penghantarnya misalkan A3CS, kemudian penampangnya 70. Nah, di sini kami juga menyediakan template untuk kalau misalkan dalam satu tiang itu terdiri dari
lebih dari 2 penyulang, jadi dimasukkan ke tingkat kedua. Nah, namanya apa? Tinggal diisi, misalkan yang kedua wortel, penyulang wortel. Wortel. Nah, terus ininya juga diisi, misalkan 3 CS, ukurannya berapa, tinggal dipilih misalkan gitu. Tapi kalau misalkan cuma ada satu penyulang di tiang tersebut, maka kita tidak perlu mengisi untuk tingkat 2-nya. Mungkin seperti itu. Nah, untuk selanjutnya pengisian GPS. Untuk pengisian GPS ini kita menyiapkan 2 kolom. Pertama itu online, dimana kalau misalkan online ini kita menggunakan data provider. Nah, kelemahannya kalau misalkan kita tidak mendapatkan sinyal provider, maka hasil pengambilan koordinat itu akan ngaco seperti itu ya. Intinya enggak akurat. Nah, kalau untuk kita coba untuk pengambilan online-nya, ini ada 2 opsi juga. Untuk pengambilan online bisa sekaligus mengklik yang bulat paling kiri itu. Nah, ini akan dia bakal ngasih alamat sama koordinatnya. Nah, tapi kalau misalkan untuk opsi pertama ini kurang direkomendasikan. Kenapa? Karena tingkat akurasinya itu kurang baik. Nah, ini dihapus. Nah, untuk selanjutnya di opsi kedua, yakni yang sebelah kanan dari yang bulat. Nah, kalau yang ini kita diklik lokasinya, ini pengambilannya ini secara manual. Nah, secara manual jadi kita zoom sampai ke dimana posisi kita berada saat tagging. Nah, posisinya ini masih bergerak, jadi tunggu sampai posisinya itu stabil. Nah, kebetulan saya ini lagi di dalam rumah, jadi posisinya nggak ada tepat di pinggir jalan. Nah, kalau misalkan udah berhenti seperti ini, nanti tinggal diklik. Nah, ini seperti ini, tingkat akurasinya itu lebih baik. Contoh, tiangnya ada di sini, tinggal dipindahkan di pinggir jalan seperti itu. Nah, seperti itu. Misalkan di sini kebetulan di sini ada tiang nih, di depan rumah saya itu ada tiang. Nah, tinggal diambil aja. Nah, offline-nya itu seperti apa? Nah, mungkin di sini untuk offline-nya biar tidak keliru, kita kenapa ada 2 opsi online sama opsi offline. Jadi ketika kita kehilangan sinyal provider, kita masih bisa bekerja tanpa harus mengandalkan itu. Tapi syaratnya kita harus mendownload terlebih dahulu peta offline-nya. Nah, kebetulan di sini saya udah ngedownload peta offline-nya. Nanti saya kasih tahu tutorial bagaimana cara mendownload peta offline-nya. Ini coba saya masukkan ke mode pesawat dulu untuk meyakinkan bahwa ini benar pengambilannya itu bisa dengan offline, dengan peta offline. Nah, ini biarkan dulu di sini, kita keluar. Nah, sebagai pembuktian kita browsing dulu. Misalkan kita browsing lokasi, alamat tiang misal. Nah, ini posisinya tidak ada internet. Jadi kalau misalkan logikanya, kalau misalkan di browsing juga ini tidak bisa mencari pencarian, maka di Google Maps pun harusnya seperti itu. Nah, kebetulan di sini saya udah mendownload peta offline di Banten. Di sini peta offline.
masuk ke peta offline. Nah, di sini saya udah mendownload beberapa peta. Kita buka aja yang peta Banten. Nah, jadi yang di dalam kotak itu ini adalah peta offline yang sudah saya download. Nah, kita tinggal klik aja. Nah, ini kita zoom di posisi peta offline-nya, kita zoom, kemudian nah, misalkan kita berada di posisi ini sama kayak tadi posisinya di posisi ketika saya pengambilan di aplikasi Memento itu posisinya sama. Nah, kita ambil di posisi ini, kita ambil di posisi yang tadi yang sama, yang tadi di pojok ini nih. Nah, di posisi ini sebentar. Nah, ini keluar koordinatnya. Kita copy si koordinat ini semuanya sampai minusnya, kita salin, masukkan ke Mementonya seperti itu. Nah, di sini kita udah mendapatkan posisi koordinat yang tiang, dimana yang pertama itu menggunakan posisi online, yang kedua itu menggunakan posisi offline. Mungkin kalau misalkan kita lihat dari nilainya itu agak nggak sama, karena untuk penitikannya itu beda, geser sedikit itu pengaruh. Tapi kita lihat aja depannya minus 6,330, yang bawah juga minus 6,330. Begitupun 106-nya 106.093. Nah, untuk yang offline-nya juga sama 106.093. Nah, jadi untuk pengambilan offline pun kita masih bisa menggunakan peta offline dengan cara tadi masuk ke peta offline, kita ambil peta yang udah kita download, kita masuk, kemudian kita zoom sampai posisinya akurat. Nah, misalkan di sini saya tadi di pojokan sini, tinggal diklik pojokan sini, ditahan. Nah, dia ngasih peta ininya, koordinatnya seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke Mementonya. Jadi untuk meyakinkan kembali bahwa pengambilan online atau offline pun ini tidak masalah sebenarnya. Kita masih tetap bisa mengambil. Mungkin kalau kelemahan dari peta online itu kita akan boros baterai di lapangan. Kita meminimalisir bagaimana caranya untuk pengambilan lebih cepat, baterai pun tidak boros. Makanya ada opsional untuk pengambilan peta offline, dan hasilnya pun sama dengan yang online seperti itu. Nah, selanjutnya ke surveyor, tinggal diisi aja, misalkan nama surveyornya Agus. Nah, ini udah selesai, GPS-nya udah terisi, SUTM-nya udah terisi. Ini brokoli, terus tiangnya. Untuk nomor tiangnya dicek lagi, ASN, jenis tiangnya udah, kemudian rayonnya udah, tipe tiangnya udah, tinggi tiangnya, pemutus udah. Nah, udah tinggal dicentang checklist. Kita udah mendapatkan satu antrian tiang. Selanjutnya, untuk memudahkan teman-teman di lapangan, kita nggak perlu plus lagi. Kita nggak perlu plus lagi. Kita langsung aja ke ASN-nya itu ditekan, kemudian di copy. Nah, ini kita udah masuk ke kopiannya. Di sini tinggal teman-teman mengganti tiang berikutnya. Ini jadi ASN 02. Kemudian jenis tiangnya, tiang TM masih nggak perlu diubah karena rayonnya masih sama, nggak usah dirubah. Tipe tiangnya masih sama, nggak usah diubah. Tinggi tiangnya nggak usah diubah, dan selanjutnya nggak usah diubah. Nah, kita lebih ke foto. Misalkan fotonya kita ubah karena
ini tiang selanjutnya. Maka kita opsinya ada dua, kita ambil foto langsung atau kita ambil di galeri. Nah teman-teman, ini enaknya itu lebih cepatnya mengambil langsung di foto, jadi nggak usah ke galeri dulu seperti itu. Nah contoh ini kita pengambilan tiang yang ini misalkan mana, nah ini tiangnya, tapi di sini ada atribut lagi selain tiang. Maka di sini ini itu LBS ya, kalau nggak salah ini LBS. Jadi untuk pemutusnya kita isi LBS, contoh aja ya. Kalau misalkan ada kesalahan mungkin minta dikoreksi aja. Nah ini terus untuk kode konstruksinya ini misalkan 1B karena udah ada di jalur lurus. Terus SUTM nya masih sama, brokoli di penyulang brokoli, tingkat jenis mengantarnya sama 3 CS. Terus luas penampangnya juga 70, nggak usah diubah. Lanjut ke ini. Nah karena kita memakai peta offline, jadi ini dihapus dulu. Ini karena taggingan yang pertama, jangan lupa dihapus, posisikan seperti ini, kosong dulu. Nah kita coba online-nya ya, kita coba ini posisi offline, kita pakai yang online-nya, apakah bisa mengambil. Nah apakah bisa mengambil, ini posisinya tidak mau mengambil koordinat karena posisinya offline. Nah kalau misalkan udah kayak gini, udah ini di ini aja, misalkan kita pilih dulu aja salah satu, misalkan di sini biar ini bisa ke save. Nah ini di close lagi aja, kita kembali ke peta offline nya. Ke peta offline ini misalkan saya di pertigaan selanjutnya di sini. Nah kemudian ini dikopikan seperti ini, salin, kemudian masuk lagi ke mementonya, tempel. Kalau tadi pertama saya melakukan pengambilan koordinatnya dari online terlebih dahulu, sekarang saya pengambilannya dari offline dulu. Sekarang saya nyalakan kembali, untuk paket datanya. Ini mode pesawatnya saya matikan. Nah di sini udah connect ke WiFi. Kemudian saya coba untuk pengambilan online kembali. Kita klik di sini. Nah ini udah. Nah saya tadi di ininya di sini untuk ininya tuh pengambilannya tuh di daerah sini. Nah di sini. Oke, tinggal checklist aja. Udah sama. Oke, tinggal centang. Udah. Antrian kedua selesai. Mungkin seperti itu. Selanjutnya kedua, ketiga, keempat, 5, 6 nya itu sama, pengisiannya sama. Nanti ketemu gardu berikutnya langsung di tagging, bedain nama gardu aja. Ini untuk memudahkan teman-teman untuk pengisian di lapangan. Semoga teman-teman di lapangan bisa mendapatkan ritmenya, mendapatkan gimana cara cepat untuk pengambilan data di lapangan, tapi tidak melupakan untuk pengisian yang detail. Mungkin seperti itu untuk cara pengisian pengambilan data survei tiang TM. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.